tak menggunakan BMS. Soket BMS sudah saya lepaskan ya. Sebentar, coba. Nah ini yang merah positif, yang kabel hitam ini negatif ya. Nah, terlihat ya, tegangan 0 volt. Tegangan pada baterai ini tidak menggunakan BMS ya, tegangan tetap saja 0 volt. Berarti BMS juga dinyatakan masih aman, mungkin karena dari baterainya saja nih ya, sudah tidak ada arus sama sekali. Oke, baik. Bagaimana mengatasi baterai seperti ini untuk biar bisa hidup kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nidia Channel seputar elektronika. Di video ini adalah part 2 lanjutan pembongkaran baterai overboot kemarin ya, yang tegangannya 0 volt, maksud saya tegangannya drop ya, 0 volt. Bagaimana cara menghidupkan baterai overboot ini yang tegangannya 0 volt? Ini charger laptop 19 volt 2 ampere. Dan ini adaptor TV tegangan 19 volt juga 2 ampere. Dan yang ini charger handphone Samsung jadul 5 volt 1 ampere. Ini charger hoverbootnya yang dilengkapi protection. Ini tegangannya 42 volt 2 ampere. Maka karena saya tidak memiliki charger yang tegangannya 42 volt, saya menggunakan 3 adaptor ini yang akan saya buat seri menjadi tegangan kaisaran 42 volt sampai 45 volt untuk menembak baterai hoverboot yang tegangannya 0 volt ini ya. Namun kalau kalian punya adaptor yang sudah punya tegangan 42 volt atau 45 volt ya, yang tidak ada proteksinya atau adaptor apapun ya, itu bisa kalian gunakan. Nah, karena saya tidak punya adaptor yang tegangannya langsung 45 volt, maka saya menggunakan 3 adaptor yang akan saya serikan agar tegangan mendapat sampai 42 volt sampai 45 volt. Baik, langsung saja. Ini 2 steker colokan adaptornya ya. Akan langsung saya colokkan saja. Aduh, turun kayaknya nih listrik, padam lagi. Wah, turun nih listrik nih. Sebentar kawan, listrik turun nih. Pakai acara listrik turun lagi MCB-nya. Nah, langsung ya, ini adaptor yang 5 volt ya, adaptor handphone nih, charger handphone. Sudah saya colok semua nih ya, ke tiga-tiganya. Ini yang 2 steker adaptor TV dan laptop. Ini yang colokan handphone sudah saya colok. Baik, kita ukur satu-satu dulu ya. Ini yang colokan adaptor handphone terukur ya, 6 volt. Ini yang adaptor laptop terukur 19 volt. Ini yang besar, yang adaptor power supply TV, coba diukur, terukur ya 19 volt. Baik, jadi ketiga adaptor ini akan saya serikan dulu untuk menembak baterai ini agar tegangannya mencapai 42 volt, kaisaran 45 volt. Nah, ini saya serikan dulu adaptor TV sama charger handphone ya, 6 volt sama 19 volt tadi, 2 dulu coba. Terukur berapa, saya serikan 2 dulu. Baik, terukur 26 volt. 26 volt belum mampu untuk menembak baterai yang tegangannya 40 volt. Ini sekarang saya tambahkan lagi dari charger laptop ya, yang tegangannya 19 volt. Sekarang 26 volt akan saya tambahkan tegangan lagi 19 volt lagi nih. Saya serikan seperti ini ya. Coba saya ukur kembali 3 adaptor ini. Baik, sudah terukur 45 volt ya. Oke, terukur 45 volt. Ini sudah mampu untuk menembak baterai ini.
Langsung saja tanpa skip, langsung ya kita tempelkan seperti ini. Untuk pertama ya, tempelkan saja seperti ini. Tempel, tahan, tempel. Coba ukur tegangan. Apakah sudah masuk power yang masuk? Terlihat ya, 24 volt ya. Baik, karena harus sampai 36 volt ya minimal, jadi akan kita tembak lagi. Nah, ini mesti kita tempelkan dulu ya kalau sudah seperti ini. Coba ini saya tahan dulu. Oke, coba. Tadi 23 volt ya, coba sekarang. Apakah bertambah? Ini tanpa skip ya. Coba diukur kembali. Oke, sudah 27 volt. Tetap kita tembak sampai minimal 36 volt ya. Sampai 40 volt tidak apa-apa karena kapasitas baterai ini penuhnya 40 volt. Tapi setidaknya kalau sudah mendapat sampai tegangan 36 volt, itu setidaknya bisa ya untuk menyaplai hoverboard. Nah, ini biar lebih enak menahannya ya, saya pasang penjepit biar tidak terlalu memegangi terus ya. Karena ini paling tidak saya tahan itu 15 menit sampai 30 menit terlebih dahulu ya, biar terisi arus dulu. Intinya minimal harus terisi arus 36 volt untuk supaya bisa di charger di hoverboardnya ya. Dan minimal 36 volt juga mampu untuk menyalakan hoverboardnya. Ini posisi sambil di charger ya, terlihat naik 33 volt, 34 volt. Bisa diperhatikan di avometer naik terus ya di belakangnya. Oke, ini saya biarkan dulu kira-kira 15 menit sampai 30 menit. Namun tidak perlu lama ya, tetap dipantau ya kalau sistem menembak seperti ini. Jangan ditinggalkan begitu aja. Karena ini sistem menembak baterai, apalagi ini baterai lithium ya. Agak sedikit berisiko, saya peringatkan ya, agak sedikit berisiko begitu kawan ya. Nah, ini kenapa saya menembak menggunakan adaptor yang saya seri seperti ini, karena saya tidak memiliki adaptor yang tegangannya 45 volt langsung ya. Jadi maka saya menggunakan seri seperti ini. Baik, coba kiranya ini sudah berapa menit. Beberapa menit coba kita ukur. Ini saya lepaskan. Coba sudah berapa nilainya. Terlihat ya, sudah 34 volt. Awal tembak sebentar 24 volt, sekarang 34 volt. Terus ya kawan, sampai kira-kira 36 volt minimal. Coba dites ukur posisi sambil ditancap charger. Terukur 3,7. Coba lepaskan charger. Oke, terukur 3,6. Seharusnya ini sudah mampu untuk menghidupkan atau memutarkan roda hoverboard. Baik, saya lepaskan dulu adaptornya ini, power supply-nya yang buat nembak ini ya. Saya pinggirkan dulu arus listrik ini. Karena ini saya isolasi juga ya kabel-kabelnya. Baik, selanjutnya akan saya pasangkan BMS dulu nih baterai. Karena tadi saya lepas BMS-nya ya. Memang saya sengaja saya lepaskan. Karena kalau melalui BMS juga tidak akan bisa ditembak seperti ini ya. Baik, akan saya pasangkan dulu BMS-nya karena baterai sudah mendapat tegangan ya, kisaran di 36 volt. Baik, setelah itu kita pasangkan kembali BMS-nya seperti semula ya, karena baterai ini juga tidak saya bongkar keseluruhan dan saya tidak sisir perselnya ya. Langsung main tembak dari posisi masih terseri dari pabrikannya seperti ini ya. Cuma saya bongkar plastiknya saja. Baik, ini sekarang coba pasangkan BMS. Setelah dipasang BMS, apakah tegangannya sudah keluar melalui load BMS?
Oke, baik, terlihat ya, tetap stabil 36 volt. Oke, seharusnya ini sudah mampu untuk menghidupkan atau mengangkat roda hoverboard ya. Langsung saja kita pasangkan ke unit hoverboardnya. Apakah sudah bisa di-charger dan bisa dinyalakan hoverboard ini? Dengan awalnya baterai hoverboard ini mati total ya, yang tegangannya baterai 0 volt, tidak bisa di-charger apalagi dihidupkan. Oke, langsung saja saya pasangkan terlebih dahulu. Ini ya hoverboardnya sudah saya bongkar sebelumnya ya, karena saya biarkan saja waktu itu kemarin karena baterainya belum bisa di charger ya, maka saya lepaskan. Sebentar ini saya ganjel dulu. Ini karena bodi hoverboard ini memakai sejenis besi babet ya, dan baterai juga belum saya packing kembali. Ini sementara saya kasih tatakan plastik ya, biar tidak terjadi konsleting pada bodi hoverboardnya ya. Ini saya masukkan ke dalam plastik sementara terlebih dahulu. Coba setelah dipasangkan soketnya, apakah sudah bisa di charger hoverboard ini. Ini awalnya mati total ya, tidak bisa di charger apalagi dinyalakan. Baik, ini charger sudah menyala ya, warna hijau. Seharusnya kalau ngecas berubah posisi warna merah. Baik, saya coba cas dulu karena ini tegangan baterai masih 36 volt ya, baru ditembak saja. Terutama akan saya cas dulu sebelum menghidupkan hoverboardnya ini. Baik, nah sekarang berhasil ya, sudah bisa mengecas ya. Ini merah ya warnanya. Awal-awal ini mati total, tidak bisa mengecas ya. Oke, saya lepaskan dulu chargernya karena ini masih mencoba ya. Intinya sudah bisa di charger. Coba saya ukur baterai ini sebelum mencoba untuk menyalakan BLDC hoverboardnya ini ya. Oke, masih tetap stabil ya, 36 volt. Berarti ini belum penuh baterai ini, baru hanya sekedar ditembak saja ya. Nanti bisa dilanjutkan di charger lagi. Intinya sudah bisa di charger. Oke, coba dengan tegangan 36 volt nih ya. Baterai berarti posisi masih low ya. Coba akan saya untuk tes menyalakan. Oke, hoverboard sudah bisa menyala ya. Ini terlihat ya. Oke, sekarang dicoba untuk mengangkat beban BLDC-nya atau untuk menyalakan memutarkan roda ini ya. Nah, ini di sini sensor ini mesti ditutup ya untuk menyalakan posisi seperti ini. Karena di sini semua sistemnya menggunakan sensor semua. Ini saya tutup menggunakan kertas. Oke ya, menyala. Baik, coba sekarang sensor kaki sebelah kiri ya. Oke, menyala. Satu lagi. Oke, menyala ya. Nah, jadi sistem hoverboard ini tetap roda akan berputar satu arah ya. Kalau posisi bodi ini tetap diam ya. Karena untuk memutar bolak-balik atau belok kanan kiri itu sensor bodi ini harus gerak. Baik, demikian cara mengatasi hoverboard yang tidak bisa di charger dan tidak bisa dihidupkan ya. Nah, ini baterai nanti tinggal kita rapikan dan kita packing kembali ya. Baik, terima kasih buat yang sudah menonton video-video kami. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.